Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba-hamba Allah, serang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita nak menghitung daripada alam roh hingga sekarang. Terutama nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua adalah nikmat di mana kita diberi hidup, di mana dengan hidup itu kita dapat ma'rifatullah. Kita dapat mengenal Allah dari sisi Allah, di mana hidup ini adalah menceritakan kisah-kisah, cerita-cerita, iaitu apa yang Allah nak tajalikan. Jadi kita ni tidak ada apa-apa, semata-mata apa yang Allah nak tajalikan. Ini yang sebenar-benar nikmat yang besar, yang mana Allah nak melihat kepada dalam diri kita ini, iaitu ahsanu amala, iaitu amalan-amalan yang mana amalan-amalan yang kita mengetahui kehidupan kita ini daripada alam roh hingga sekarang, dan bila-bila pun kita memastikan bahawasanya ini adalah semua adalah cerita-cerita kisah-kisah Allah. Kerana kita berpegang kepada akidah la ilaha illallah. Kerana setiap para nabi daripada Nabi Adam sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan membawa la ilaha illallah. Jadi tidak ada satu pun para nabi, terutama nabi yang pertama hingga akhir nabi, tetap bawa la ilaha illallah. Adam nabi Allah, sampai 124,000 nabi tetap bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah tu mesti didahulukan. Tetapi mereka semua itu sudah selesai mengimani, mengikuti, memahami, tadabbur la ilaha illallah sampai kepada kita ni. Maka itu kita tidak, ataupun jarang kita untuk memperjelaskan apa tu tadabbur, memahami la ilaha illallah. Dari itulah saya ni yang al-fakir, ya saya ni daif, tak punya apa-apa ni, cubalah untuk bersama-sama berkongsi dengan tuan-tuan semua. Jadi bersyukurlah, saya pun ini hari kira ramai. Biasanya di kita ni 2-3 orang je, tapi alhamdulillah Allah Ta'ala hantar tetamu daripada jauh, yang saya hormati semua ni, tuan-tuan ni saya tak dapat nak sebutkan nama, tapi tak kurang daripada diri saya untuk menghormati tetamu-tetamu yang Allah Ta'ala hantar langsung. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya ni cuma nak berkongsi, berkongsi iaitu apa sebenarnya hala tujuan kita. Ni mungkin tuan-tuan semua dah lebih mengetahui, lebih memahami. Cuma saya nak mengkongsikan apa yang diberikan saya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu berkenaan dengan la ilaha illallah tu. Maka kita dah selesaikan ataupun kita
masih lagi dalam keadaan terumbang-ambing ataupun mempercayai ataupun masih kurang meyakini. Banyak yang boleh menyebut la ilaha illallah, tetapi sedikit yang dapat mengamaliakan dalam kehidupannya la ilaha illallah. Kerana la ilaha illallah ni sebutannya agak mudah menyebutnya la ilaha illallah. Tetapi untuk mengamaliakan dalam kehidupan kita, kalau kita berjumpa dengan orang yang duduk di makam, iaitu mentadabur, memahami la ilaha illallah, maka kita akan tahu, ya Allah, selama hari ini la ilaha illallah yang aku fahami masih jauh pengetahuannya daripada orang yang arif bilat, yang tahu. Itu belum kita jumpa para nabi, belum jumpa lagi wali-wali Allah. Cara dia tadabur la ilaha illallah, dia tu kalau ngangkat barang aja, kalau ngangkat kita rasa kita aja, mana kita tak faham lagi la ilaha illallah. Kita sedut nafas saja, kita rasakan kita aja, kita tak faham lagi la ilaha illallah, dia kata. Pernah saya bermimpi lah, ni mimpi ni hayal ke tak tahulah, tapi saya mimpi jumpa dengan satu orang wali Allah. Dia suruh saya sebut la ilaha illallah betul-betul. Saya sebut betul-betul apa yang saya ketahui. Dia kata kazib, dia kata munafik, penipu, dia kata. Padahal kita sebut dah betul-betul lah tu, dengan pemahaman tu. Dia masih dia kata saya ni penipu dan juga munafik. Pura-pura tak faham lagi, dia kata. Sebab saya sebut la ilaha illallah tu dah betul-betul saya punya mengaji dah, tadabbur tu. Tak ada diri saya. Tapi dia kata lagi masih. Macam mana yang betul dia sebut? Dia sebut la ilaha illallah, tuan tahu hilang dia. Hilang. La ilaha illallah hilang. Muhammadur Rasulullah baru dia ada balik. Saya cakap, ya Allah, macam mana nak dapat buat macam tu? Dia kata macam tu yang betulnya. Ini kau masih ada lagi akuan diri kamu. Masih tak lepas. La ilaha illallah kita tak lepas lagi dari hadapan dia kalau kita nyebutnya tadi. Jadi itulah kita ni sekarang ni nak cuba perbetulkan. Maknanya diri saya, kita sama-sama lah. Kalau tuan-tuan betul, alhamdulillah, teruskan, bagus. Ya. Sebab kita masih lagi, kalau kita bercakap, kita rasa kita yang bercakap, masih lagi kedudukan tu, maka akan sampai percakapan kita hanya di telinga pendengar. Masuk kanan akan keluar kiri. Gitu prosesnya. Dia tak masuk ke rohani. Rohani ini masuk ingin nur di sini. Jadi perkataan tu mesti bukan dari kalam kamu. Tapi kalau kita tak mengaji ni dengan para wali-wali Allah, kita takkan faham. Tapi kalau kita belajar mesti mana-mana Yaman, itu hanya kita memahami dari segi sudut pelajaran tu. Tapi dari segi kerohanian, kita harus jumpa dengan para wali Allah untuk biar kita tahu bila kita menyebut, dia akan masuk nur tu, masuk ke umbun-umbun seperti mana Nabi Adam patung belum dimasuk roh. Allah tak tiupkan di sini telinga. Allah tiupkan di sini ditiup, dimasukkan roh. Baru masuk, melekat, tertanam rohania. Dia menyebut la alhamdulillah. Jadi kita nak gitu. Persebutan kita itu bukan sebutan daripada kita. Sebab la mutakalimun, daripada pecahan la ilaha illallah, kita tak pernah ada perkataan. Kita dah amaliakan lain jalannya tadi. Tak jalan para rasul, para nabi, para wali Allah. Dia melaksanakan benar, memahami, tadabbur betul. Dan betul-betul ditalkinkan la ilaha illallah daripada guru-guru bertaraf rohani yang sampai pada Rasulullah SAW. Sampai Sayyidina Ali, sampai supaya dia tahu betul la ilaha illallah tu diamaliakan, diimani. Supaya la tak ada, yang ada pergerakan adalah Allah yang gerakkan. Supaya ada, ni datang kita semua ini adalah Allah yang memperjalan. Kita tak nampak ada sesuatu lain yang boleh datangkan kita ke sini. Nak di betul-betul amaliakan dalam kehidupan itu memerlukan
Memerlukan orang yang meyakini. Ini itu para pengganti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan tak lain penggantiku al-ulama, para arif billah. Bukan ulama yang kita lihat ada PhD, itu belum tentu, bukan saya cakap pelekeh kan. Itu semua ahli ilmu. Kalau al-ulama tu bukan ikut pemikiran kita. Al-ulama ni yang Nabi bagi tahu tu, warasatul, waris aku. Yang tak ada keakuan diri. Yang kalau bercakap kepada manusia, bukan manusia tu jahil. Dan aku ni baik, suci. Tak. Nabi bukan berkata, aku bersih, ini jahil, aku kena jumpa. Bukan. Nabi pergi atas arahan kesucian Allah. Dia pergi bukan orang tu jahat, orang tu jahiliyah, orang tu kotor, orang tu. Dia datang bukan dia rasa dia bersih. Dia datang asal perintah Allah. Tak ada rasa keakuan diri. Allah yang bukan Nabi. Wahyu daripada sisi Allah. Dia berkata dalam keadaan begitu. Maka itu masuk ke rohaniah orang yang ditablikkan, dia sampaikan. Kerana ada bijaksana tu keakuan diri dihilangkan. Jangan merasa kita baik, orang tak baik, maka itu kita pergi. Bukan. Itu keakuan diri lagi. Buangkan. La ilaha il. Tak ada. Apa yang ada? Wa man ahsanu qawlan min da'. Sebaik-baik perkataan mengajak orang kenal Allah. Kita tahu dah dikenal Allah, kita kenal diri, kita nak utamanya manusia ni Allah Taala suruh sebaik-baik perkataan, tak ada perkataan lain, itu adalah perkataanku. Engkau ngajak orang ngesakan aku, kenal aku. Kalau engkau bagi ilmu belum lagi Allah Taala. Allah kerana da'ilallah tu ngajak manusia kenal Allah, faham kepada Allah. Kalau ilmu belum lagi. Kerana ilmu hanya kenderaan sampai ke hadrat istana Allah. Pintu. Ibaratnya gitu. Ilmu. Dan perlu ditinggalkan. Jadi kalau nak kenal Allah harus dari Allah. Dan Allah berkata, Rasulullah berkata, kalau aku kenal Allah dari Allah dan kamu sahabat-sahabat nak kenal Allah mesti daripadaku. Bila aku dah menceritakan kau dah kenal Allah, sebenarnya engkau mengenal Allah daripada Allah. Ada pernah kita dah diiktirafkan, kita jumpa siapa-siapa, ada tak kita pernah jumpa dengan orang yang betul kita tahu dia arif billah. Warasatul anbiya itu harus arif billah. Nombor satunya dia harus kenal diri, kenal Allah. Tak ada dah keakuan diri dia. Apa pun tindakan-tindakan yang dia buat, wa ma ramaita iz ramaita walakinna. Tak ada lagi. Buat kata Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa, setelah Nabi Musa gagal untuk mengikuti Nabi Khidir, maka cukup 3 pelajaran yang dibantah Nabi Khidir itu tadi. Sedangkan Nabi Khidir dah bagi tahu, jangan apa yang aku perbuat jangan engkau bantah. Kerana Nabi Khidir ni orang yang sangat arif tentang Allah. Bila orang yang arif tentang Allah, dia akan tunggu apa yang Allah Taala turunkan. Anzala ala abdihil kitabah walam yaj'al lahu, apa yang nak turun semua dia tunggu perintah daripada Allah. Kita takkan faham macam mana dia boleh langsung daripada Allah. Kita takkan faham kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Maka Nabi Khidir ni dia dah lulus itu. Makom tu dia dah sampai kenal Allah. Maka apa pun kehidupan kita, baik nafas dia turun dan naik, selalunya dia akan rasakan Allah tak ada dah keakuan. Payah kita nak ceritakan. Tapi itulah dipesan dah. Kalau kau nak ikut Musa, boleh. Tetapi apa yang aku perbuat, jangan kau bantah, petikaikan. Dan dibagi tahu awal-awal oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Tetapi ternyata dilobangkan perahu, dibantah oleh perahu elok-elok, mengapa kau lobangkan? Anak yang masih lagi tak ada dosa, ibaratnya engkau membunuhnya, kenapa? Tembok satu kampung yang kau masuk tadi, orang kampung marah engkau, tak hormat engkau, cela engkau macam-macam, tiba ada tembok kawasan tu, kau naikkan, lepas tu dah naik elok semua, ngapa kau tak minta upah? Itu yang Nabi Musa tak boleh nak faham. Sedangkan Nabi dia dah bagi tahu, engkau tak akan mampu ikut aku Musa. Kerana engkau nak ikut macam mana, engkau tak tahu apa yang akan datang. Maknanya Nabi Khidir, ilmu dia tahu apa akan datang terjadi.
Ini Allah bagi orang yang ilmu di sisi laduni. Jadi apa kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Wa ma fa'altuhu an amri. Apa yang aku berbuat ni bukan atas kemauan. Jadi itu sebenar benda manusia yang ahsanu amalah. Dia berbuat bukan atas kemauan. Kalau kita atas kemauan, kita rasa kita bersih, orang kotor, kita sampaikan. Orang tu tak pergi solat, kita rasa kita pergi solat, dia tak pergi solat, kita pergi atas kemauan lagi. Betul? Tapi ini makam Nabi, dia ikut arahan Allah. Kalau Allah suruh, siapa pun kau, raja pun dia akan pergi. Tapi kita memilih-milih. Kadang-kadang kita kuat, kadang-kadang kita tak kuat nak pilih. Ni rumah, ketua kampung ni jangan pergi. Ni orang ni. Jadi jadi perasaan kita tu masih ada lagi gitu. Kita tak ikut betul. Kita tak ada memilih-milih. Kita apa yang Allah Ta'ala suruh kita terus. Bukan sebab kita kuat. Bukan kata kita hebat. Rajin tablik 20 tahun, 30 tahun. Mana aku tak pergi, satu dunia aku pergi. Kita tak ada rasa tu langsung. Yang kita rasa itu semua bukan kemauan. Itu atas Allah Ta'ala punya kehendak. Aku tak ada apa-apa. Dan kalaupun orang puji, kita puji diri kita sendiri pun kita lawan. Bukan aku, ya Allah, engkau, ya Allah. Aku tak ada apa benda, ya Allah. Nafas aku turun naik pun engkau, ya Allah. Apa yang ada pada aku, ya Allah. Kan? Itu makam para nabi. Dia pun tak mahu ada rasakan. Dia benci ada keakuan diri. Nak lagi kalau orang puji dia lagi. Dia balikkan balik. Ya Allah, malunya aku, orang puji aku. Kalau dia tahu apa dalam hati aku, ya Allah, tentu dia takkan puji aku, ya Allah. Engkau yang tahu. Kita berdialog dengan Allah. Kita rasa Allah terlalu dekat. Ini yang kita nak. Ini yang dipakai oleh para nabi. Supaya tabligh kita bertambah kuat. Supaya masuk bukan ke telinga orang. Roh tu. Ada roh. Sebab bukan kita. Bila bukan kita daripada Allah, keluarnya akan masuk manusia roh-roh yang kita sampaikan. Walaupun tak berhasil ni hari, satu hari pasti dia tertulis, tertanam. Dia akan sedar, dia teringat nanti apa yang diucapkan daripada kalam yang suci. Bukan kita. Kita tak mempunyai kalam. La mutakalimun. Kerana pecahan daripada la ilaha illallah tu adalah la hayun. Kita tidak ada hidup. La ilaha illallah. Kita semua dah biasa baca dah berpuluh ribu pun. Ya? Dah berpuluh tahun dah. La ilaha illallah. Kita amaliakan tadi dalam kehidupan. Kita pecahkan dia kepada 7 tadi. Yang mana Nabi Khidir, Syekh Abdul Qadir Jalani kata, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakalimun, lahul mawjud. Ya, kalau ada orang yang tidak memahami, dia akan kata kita mengaku Tuhan. Padahal tak ada. Saya selalu ingatkan diri saya, kita. Bila saya rasa macam nak ada, sebab apa kita ni Allah jadikan hidup dulu ke mati dulu? Allah jadikan kita ni hidup dulu ke mati dulu? Dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala kata, Allazi khalaqal mauta. Aku jadikan mati. Kenapa tak dikatakan hidup dulu? Kenapa? Allah yang maha bijaksana ucapkan tu dulu. Allazi khalaqal mauta. Allah nak bagi kita sedar kita ni tak ada. Al-ata alal insanu khinun minad dahri lam yakun syai'an. Belum ada disebut-sebut apa Allah Ta'ala. Kita ni belum disebut, yang ada hanya Allah. Jadi bila Allah hidupkan kita, tadi Allah kita tak pernah ada. Bila Allah hidupkan kita, apa tujuan Allah hidupkan kita? Sebenarnya nak nyatakan dia yang hidup. Jadi kita ni rahsia yang ada dalam diri kita tak ada. Yang ada rahsia Allah dalam diri rohani kita adalah sirru rahsia Allah. Bila kita faham dapat duduk di sini, ini dah hidayatullah laduni yang didapat pada para nabi, para rasul, para wali Allah. Warasatul anbiya, para wali Allah. Ulama yang taraf warasatul dia mewarisi ni. Warisi daripada apa yang Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi warisi. Apa dia? Iaitu hilang akuan diri. Maka sirullah yang ada, iaitu
cerita-cerita Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua umatnya. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan sahabat-sahabat yang hingga kepada tabi'in, hingga sampai kepada wali Allah SAW, sampai kepada kita ni dah agak berkurangan. Dia anggap asing. Rasulullah kata, dia anggap asing, betul tuan. Kita ni pergi tabligh, pergi hantar-hantar tuan-tuan ni semua niat yang suci bersih, nak pergi nak ajakkan kepada Allah. Mana yang ada sikit kemampuan kita kan, bukan kata kita ni hebat, tapi inilah percikkan daripada yang ada pada kita, yang daripada Allah SWT, nur-nur tu. Kita cuba nak tebah-tebahkan, suluh-suluhkan kan, mana yang kita ada sikit tu. Pun orang anggap gitu juga. Orang anggap asing. Orang anggap pelik. Jadi beruntunglah, Nabi kata, orang yang dianggap asing. Beruntung orang yang dianggap asing. Oh, kalau ceramah ni ramai datang. Tapi ceritanya masuk kanan, masuk juga, rasa juga, masuk keluar kiri. Nak pegang tak tahu. Seronok je, datang lagi jumpa dia. Ramai, ratus ribu datang. Tapi minta maaf. Esok datang lagi. Gitu. Dia tak yang betul-betul dia masuk nur tu, kita pegang terus. Ya Allah. Menangis kita, sedar kita. Ya Allah. Selama ni ya Allah, aku perbuat apa dengan kau ya Allah. Aku rasa keakuan diri aku ya Allah. Aku telah melakukan kesalahan besar. Sebab aku telah melakukan pengakuan bahawa aku ada tu satu kesyirikan ya Allah. Ya, pengakuan rasa ada diri tu, itu adalah satu kesalahan yang amat besar di sisi Allah. Itu yang menjadikan kita hijab dengan Allah. Allah tak pernah hijab kita. Tapi kita yang buat hijab dengan akuan diri. Lagi kita banyak beramal, lagi datang ke akuan diri. Aku engkau baru 20 tahun tabligh, aku 30 tahun. Nak rasa akuan diri dah tu. Aku tiap malam 20 rakaat dalam solat aku 30 juzuk aku solat. Engkau solat. Dia datang tu. Dia datang. Tapi kalau kita belajar kenal diri, kenal Allah, ilmu al-ulama warasatul anbiya ni, waris Nabi punya ilmu ni, para wali dah pegang ilmu dia, pengganti dia, maka dia tak ada rasa begitu. Sebab berdiri dia solat tu tadi, dia dah tak rasa dia yang berdiri. Yang berdiri tu qadirun, kekuatan Allah. Dia tak pernah rasa dia ada kudrat. Memang kalau kita tak biasa dengar, memang agak pelik tuan-tuan. Ya. Selama ni dah lama sangat kita rasa macam kita yang berdiri solat. Tapi bagi orang al-ulama warasatul anbiya, ambil ilmu betul-betul pewaris daripada Nabi, mereka solat Allahu Akbar, dia tak rasa dia yang angkat takbir. Dia tak rasa dia menyebut nama Allah. Kerana dia tahu yang menyebut nama Allah tu hanya Allah. Yang berdiri tegak dalam solat dia tadi 20 tahun bukan dia, tapi kudrat Allah dan kehendak Allah. Dia serahkan betul-betul diri dia dengan la ilaha illallah, kefahaman yang betul. La tu tak ada. Dan kita ni yang tadi ayat Al-Mulk tadi yang dikatakan mauta tu, kita ni mati dulu, Allah nak ingatkan kita tak pernah ada. Jadi bila haya dia kata hidup, yang hidup aku. Ini tuan-tuan minta maaf saya cakap, ini bukan ilmu baru. Ini adalah ilmu daripada para Nabi Adam. Dia berpegang la ilaha illallah, dia faham dah. Sampai ke kita agak sulit nak didengar di masjid, di surau. Melainkan Allah memberikan kurniaan kepada kita di sisi Allah. Hidayatullah laduni. Alhamdulillah. Kerana pada akhir zaman ni, sedikit ila qalila yang nak betul-betul nakkan kepada Allah. Tapi beruntung kita dapat dengar aja, kita tak membantah, kita tak dapat mampu buat, memang tak apalah. Janji kita tak dengar, kita yakin kita tak mampu, ya Allah tolonglah ya Allah, ini cukup Allah bagi tahu bahawa kita telah mendapat hidayatullah laduni. Sebab banyak orang yang saya cerita tuan-tuan, minta maaf saya cakap,
di kalangan ulama, di kalangan orang yang pandai-pandai ni, ya, dalam bidang agama yang banyak beramal, kebanyakannya nendang ke saya balik. Dia kata ni ilmu wadatul wujud. Dia kata ilmu Mansur Al-Alash, dia kata yang dipancung mengaku Tuhan tu. Dia kata ilmu gitu. Dia kata sabit macam yang kat Jawa tu apa, Siti Jenar tu. Dihukum pancung kerana mengaku dia anak Al-Haq kan, macam Mansur Al-Alash. Padahal sebenarnya kita yang kurang faham. Mansur Al-Alash tu dia orang kebenaran. Bukan dia mengaku Tuhan. Dia tu tidak super kalimah yang kita sebut la ilaha illallah. Apa makna tadaburnya? Kalau makna tafsir dia lah, tak ada Tuhan, kita pun tak ada, yang ada hanya Allah. Tapi mengapa kita angkat barang kita rasa kita ada? Betul. Tapi bila kita rasa kita yang angkat, orang kata kita Tuhan pula. Bagi orang yang tak faham. Maka itu Nabi kata, dalam Quran Allah berkata, hendak kita berlemah lembut. Jangan kita ceritakan perihal kita dengan Allah SWT setelah Allah dah kenal. Kerana mereka belum sanggup lagi memahami lagi. Mereka masih lagi nak mengakui diri dia yang angkat tadi. Salahkah? Kalau kita ngangkat ni, kita rasa kita angkat. Tapi bila kita tak mengaji, memang kita rasa kita yang angkat air ni. Kita rasa kita yang angkat ni. Tapi bila kita mengaji ni, ilmu al-ulama warasatul anbiya ni tadi, para wali dah pegang sekarang, mereka angkat ni, mereka tak rasa mereka angkat. Kalau mereka rasa mereka angkat, mereka rasa salah besar di sisi Allah. Kerana mereka tak mengamaliyahkan. Mereka mengatakan la ilallah, tapi mereka mengatakan ada lagi selain daripada Allah. Inilah ilmu yang maknanya saya hanya dapat pecahkan sikit-sikit untuk kita kongsikan. Cukuplah untuk kita punya sama-sama kongsi ni tadi, supaya kita dapat nanti satu hari Allah Ta'ala bukakan, dia akan perluaskan. Siapa saya nak bagi tahu tuan-tuan yang lebih utama di sisi Allah? Siapa saya? Saya bukan bagi tuan-tuan hidup. Saya tak bagi tuan-tuan makan. Saya tak bagi tuan-tuan lihat, mendengar, pernafasan. Itu yang bagi semua Allah. Jadi layak ke saya nak nyampaikan nasihat? Tak layak. Jadi yang layak sampaikan Allah. Jadi anggaplah ni bukan daripada saya, daripada Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman di sisi Allah. Saya tak boleh bagi faham. Saya langsung tak ada. Hanya ini daripada Allah. Itu yang mampu daripada Allah. Yang sedikit. Saya rasa saya berhenti sini dulu. Dan saya minta tuan-tuan yang ada ni bagi pengalaman sikit. Pengalaman dalam segi apa saja pengalaman yang Allah bagi, supaya dapat berkongsi dengan pendengar-pendengar YouTube kita. Saya bersyukur Alhamdulillah ya. InsyaAllah ya. Sebelum ikut tabligh, ya kita tak tahulah, ya kan, tak tahu pentingnya solat, ya kan. Jadi kita yang dulu yang penting kita solat, nah tak tahu solat itu penting. Jadi itu yang dirasakan, sehingga pemahamannya ketika itu yang penting saya solat. Nah, apakah solat zuhur menjelang asar, solat asar menjelang maghrib, ya kan? Itu dulu. Yang penting saya solat. Nah, solatnya pun tak tahu apakah di rumah, apa di mana saja, ya kan? Yang penting saya solat. Nah itu yang. Tapi begitu saya kenal ini, ya kan ternyata beda. Yang penting solat sama solat itu penting. Nah, sehingga dari situlah saya merasakan betapa, ya kan, hidayah itu mahal, ya kan. Jadi tidak semua orang diberi hidayah. Nah, ketika itu kita punya masalah, betul-betul dinolkan diri kita ini. Nah, tak punya kemampuan apa-apa, ya kan?
Bahkan sampai istri kita sendiri, ya kan, tak sanggup untuk ikut kita. Nah, itu katanya. Sampai nelpon ibu, ya kan, bahwasanya setelah saya ikut ini dia merasa ditinggal. Padahal kita belajar. Nah, belajar bagaimana yang tadinya kita tak tahu apa-apa, ya kan. Nah, sehingga sedikit demi sedikit kita pahamkan lah bahwasanya hidup kita ini sedang diuji Allah. Jadi kalau kita tadinya, ya kan, tak ingin dalam keadaan susah, itu tak ada satupun manusia yang mau susah. Nah, saya katakan gitu. Ya, ini kita sedang diuji Allah. Nah, kita tadi, nah, begitu kita ikut ini baru terasa semua, ya kan? Baru kita bisa laksanakan perintah-perintah Allah walaupun masih sedikit, ya kan? Nah, itulah pemahaman kita ketika itu. Sehingga, ya kan, kita banyak dihujat sama kawan-kawan di apa. Tapi kita karena udah yakin kita inilah yang harus kita jalankan, ya kan? Bahkan saya dipindah dari kerja saya ke tempat yang lain, padahal saya tak punya salah. Tapi hati saya, inilah mungkin kehendak Allah supaya saya berbuat yang baik di tempat yang dipindah itu. Nah, itulah yang saya rasakan. Sehingga alhamdulillah begitu saya di tempat yang baru itu, ya justru saya di situ, ya saya diberikan fasilitas, maksudnya untuk menunaikan ibadah umroh, padahal saya tak punya apa-apa. Nah, jadi itu yang saya rasakan berat ini. Jadi baru saya merasakan sekarang ini, ya kan, bahwasanya yang memberangkatkan kita ke suatu tempat bukan kita, sebetulnya Allah. Nah, inilah. Jadi atas pemahaman inilah kita sampai di sini pun bukan atas kehendak kita, kehendak Allah. Karena kita bukan siapa-siapa, kan. Nah, jadi yang saya rasakan seperti itulah. Jadi apapun yang Allah inginkan, ya kan, pasti akan terjadi walaupun kita tidak menginginkannya. Nah, kita hanya berniat, ya kan, semuanya itu kita usahakan karena Allah, ya kan. Apapun yang kita lakukan semata-mata mencari ridho Allah saja. Nah, mudah-mudahan ya hal ini bisa menggugah hati saya seterusnya tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja lah, Pak. Alhamdulillah, ini Ustadz dah undang kami, kan. Jadi kami pun tak nyangka juga ini bisa jumpa sama saudara kita di sini, kan, Pak. Jadi alhamdulillah, bapak-bapak semua, memang usaha dakwah ini memang ini bukan kehendak, ya sebagai saya yang ikut lah, kan, memang bukan kehendak saya juga. Karena dari dulu awalnya saya Ustadz memang orang tua Islam lah, kan, orang tua. Tapi memang yang saya rasakan dulu, karena Islam ini didapatkan dari orang tua, jadi kita mengerjakan amal-amal ini, perintah-perintah Allah ini suka-suka kita saja, ya kan. Kurang nilai, kan. Kurang nilai. Jadi di mana orang sholat kita pun ikut sholat. Apalagi nanti waktu Ramadan, ya kan, itu rame awal-awal kita pun ikut juga rame, kan, gitu. Tradisi, kan. Jadi agama itu kita anggap sekedar ikut-ikutan, tak sungguh-sungguh. Jadi suatu ketika saya melihatlah jemaah ini, kan, kalau nggak salah dulu jemaah dari Pakistan. Saya pertama kali lihat jemaah ini, saya merasa agak beda. Maksudnya agak beda, saya bertanya dalam hati saya, ini orang atau bukan, kan, begitu. Ya kan? Karena
sebelumnya juga saya nggak pernah juga lihat orang seperti ini kan begitu, yang full sunnah gitu Ustaz ya, pakai sorban, pakai apa kan, habis itu jenggotnya juga. Jadi saya memandang orang seperti ini kok agak aneh kan begitu, asing. Jadi tapi saya suka nih lihat, dia melihat orang itu suka. Jadi ketika sholat Jumat saya cari ini orang tadi. Ya, rupanya ada bapak di situ. Saya dekati lah, saya duduk dia dekat dia kan. Saya biasalah kita siap sholat sunat. Saya apakan lutut bapak itu. Maksudnya mau saya salami gitu kan. Jadi karena dia waktu salam itu dia pandanglah saya kan, dia lihat. Jadi tatapannya itu pun masya Allah, saya pun kayaknya ini pandangannya itu sudah berbeda kan. Jadi apalagi waktu berjabatan tangan dengan saya itu macam yang ada sesuatu itu yang membuat kita gemetar lah gitu ya kan. Macam yang berdiri lah buru apa gitu. Ya. Itu hanya dengan jabatan tangan saja. Cuman saya karena dia enggak tahu juga bahasa kan, kita pun enggak nyambung ya kan, bahasa pun enggak bisa kita mau tanya. Jadi saya cuma cukup salam saja. Jadi enggak berapa lama setelah itu kira-kira mungkin Allah juga lah ya kan yang mempertemukan nih jemaah ini dengan saya kan. Datang ke rumah. Ya kan? Biasalah kan Ustaz, kalau jemaah ini kan biasalah datang-datang ke rumah kan, gedor-gedor pintu kan. Jadi waktu itu saya baru pulang kerja, baru pulang dari kedai kan, dari toko. Assalamualaikum. Saya pun terkejut lagi, ini sepertinya kawan-kawan bapak yang kemarin ini. Cuma ini sudah beda kan, ini yang awal dari Pakistan, yang ini dari Makassar, dari Sulawesi. Jadi pun saya pun heran waktu itu, kok orang yang jauh-jauh aja yang mendatangi saya kan begitu kan. Sementara yang dekat-dekat banyak juga di sekitar rumah kita tak pernah mengingatkan kita kan begitu. Jadi saya tanya lah, bapak dari mana? Dari Makassar. Oh, jadi tujuan bapak kemari, dia bilang silaturahmi. Inilah jumpa-jumpa saudara-saudara kita kan, sesama muslim, bahwasannya muslim itu bersaudara. Masya Allah, betul juga ini dalam hati saya kan. Jadi bapak di mana sekarang? Oh, di masjid ini. Jadi karena itu sore saya suruhlah masuklah bapak dulu ke rumah biar cerita. Oh enggak, waktu kami sebentar. Tapi nantilah habis sholat isya saya kembali lagi kemari, bilang insyaallah Pak. Tapi saya pun belum ada kekuatan juga untuk salat berjemaah kan, masih di rumah juga. Jadi itulah isya dia datang lagi ke rumah. Lalu dia ceritakanlah semua kan bahwa pentingnya ini kita mengamalkan agama ini Pak. Jadi insyaallah lah Pak, saya pun niat mau belajar, saya bilang kan. Jadi setelah bapak-bapak yang dari Makassar itu kembali menuju ke masjid, saya tidak bisa tidur tuh Ustaz satu malam itu. Ini bercucuran keringat saya tuh satu malam itu, basah ini baju saya kan. Saya pun tidak tahu kenapa bisa terjadi yang begini. Baru saya teringat Al-Quran. Memang itulah apa saya dulu Ustaz, sebelum ikut saya dakwah ini memang betul-betul ya kan. Al-Quran itu sudah lama Ustaz saya buka. Saya menangis, saya memegang Al-Quran itu, menangis saya. Masya Allah, begitu lama Al-Quran ini enggak saya pegang. Menetes dari mata saya waktu pertama kali saya megang Al-Quran itu. Karena udah bertahun enggak saya pegang Ustaz. Jadi malam itu tapi saya tak tahu lagi baca karena udah lama, saking lamanya saya tak bisa baca Al-Quran. Tak tahu lagi saya mana yang huruf dha ta itu kan hanya beda titik saja. Jadi saya sudah tak bisa beda-bedakan lagi. Udah lama ditinggal. Jadi besok saya bilanglah sama istri saya mau belajar baca Al-Quran ini lagi, saya bilang. Cobalah belikan buku untuk, kan ada belajar kanak-kanak itu. Kalau Iqra ya kan. Coba bacakan dulu. Oh, itu ada sama anak ada di rumah itu. Saya kita nak mengajak anak bukan mengajak. Ya dulu begitulah kita Ustaz. Jadi memang inilah Ustaz dakwah ini ajaib betul ya. Jadi setelah saya baca itu Ustaz, saya pelajari lagi mulai dari alif bata itu kan. Barulah saya bisa lagi baca. Barulah saya cari apa ini? Jemaah ini tanpa diajak saya cari di mana ada jemaah ini, saya cari Ustaz. Saya cari sendiri. Ada kira-kira 6 masjid lah, baru jumpa masjid yang ke-7. Ustaz, saya mau ikut sama Ustaz, saya bilang. Saya betul-betul mau belajar, saya bilang kan.
Yalah kalau mau belajar boleh, tapi 3 hari dulu dia bilang kan. Jadi sebelum 3 hari belum boleh pulang dia bilang. Insya Allah Ustaz saya bilang. Jadi itulah saya belajar 3 hari. Malam pertama saya tak tahan, karena biasalah wak nggak biasa di masjid kan. Wah terkejut badan kan, wak nggak biasa di masjid, ini ditaruh di masjid memang macam apalah, macam cacing kepanasan kalau istilahnya di sana kan. Nggak tahan. Tapi kena kehendak Allah juga lah, saya bertahan juga sampai 3 hari ikut sama jemaah. Baru habis itu satu kampung merasa heran melihat saya. Ini sudah kena hipnotis kalau diulangnya kan. Karena sudah berubah semua Ustaz. Pandangan kita pulang 3 hari itu sudah berubah. Waktu kita pergi dengan pulang itu berbeda. Waktu kita pulang, semua yang kita lihat ini tak sanggup kita melihat lagi. Karena sudah tahu itu ciptaan Allah semua kan. Begitu besarnya ciptaan Allah ini. Masya Allah, lihat pohon kelapa, Allah ciptakan pohon kelapa. Apalagi lihat laut, begitu luasnya laut ini Allah ciptakan. Dulu nggak teringat kita itu kan. Karena udah biasa kita lihat, jadi kita enggak apa. Masya Allah, saya tak sanggup lagi mau lihat kemana pun, saya tak sanggup lagi Ustaz. Itu baru pulang 3 hari kan. Jadi memang itulah usaha dakwah ini Ustaz. Iya, memang Allah pilih lah kan. Habis itu Ustaz, saya buatlah apa kan setiap pagi. Saya teringat cerita Ustaz tadi yang entah mimpi entah apa tadi. Saya juga pernah alami juga. Setelah saya berapa lama ikut sama jemaah ini, ya biasalah kita pagi-pagi kan baca Al-Qur'an, ayat ini ya kan, surat ini, surat Yasin, surat Walaqiyah, ada berapa surat yang lain yang kita baca setelah salat subuh berjamaah di masjid ya kan. Lalu ada yang mengetok pintu rumah saya. Berdua orang Ustaz. Saya nak tahu lah ini entah mimpi entah apa, tapi waktu itu saya lagi baca surat nih. Jadi dia tokok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bilang, saya datang. Rupanya ada orang tua pakai sorban, baju putih semua, 2 orang. Dia pegang tangan saya. Mungkin Ustaz lain yang tahu nih, saya nak tahu juga menafsirkan ayat apa ini kan yang saya alami nih. Jadi saya pikir jemaah kita juga, oh enggak, gini, ucapkan dulu asyhadu alla ilaha illallah. Jadi saya ucapkanlah itu Pak. Jadi datang yang satu lagi, kan ini berdua, Muhammadur Rasulullah. Dipegang tangan saya, Ustaz, langsung naik ke atas. Itu saya lihat, betul-betul saya lihat. Waktu itu saya lihat semua keadaan di bawah kan, waktu naik saya ke atas itu seperti jam 7 lah. Kalau di sana jam 7 itu udah terang Ustaz. Kalau di sini belum, masih gelap lagi kan. Kalau di sana jam 7 itu udah terang, tapi matahari belum terbit lagi kan, setengah 7. Maka ini saya kemana dalam hati. Begini rupanya mati. Sangat enak ini pikiran saya. Kalau bisa saya jangan balik lagi ke bawah, pikiran saya kan. Saking sedapnya, saking enaknya begitu diajak ke atas, saya udah teringat apa-apa lagi. Jadi pas saat saya berkata, nih mudah-mudahan enggak turun lagi, ternyata saya udah duduk kembali sambil megang Al-Quran tadi. Jadi saya pun sangat takjub lah dengan itu awal-awal dulu. Jadi waktu itu masih bulan Ramadan Ustaz. Jadi saya pergilah sama jemaah ya kan. Saya memang belum apa, ini kejadian-kejadian ini bertubi-tubi saya apakan Ustaz. Ini saya ceritakanlah sedikit kan kisah saya ini. Jadi kebetulan itu bulan Ramadan. Jadi adalah jemaah, saya ikutlah sama nusroh lah kalau dalam bahasa jemaahnya kan. Kebetulan Ramadan ini kampung sangat jauh. Saya di Nias Ustaz. Di Nias ini hanya Islamnya 5%. Nasraninya atau Kristen ini 95%. Itu seluruh penduduk di sana sebanyak 800.000. Banyak itu penduduknya, cuman Islamnya sedikit, hanya 5%. 5/100 lah bahasa kita sini kan. Jadi keadaan orang Islam di sana jauh-jauh. Jarak antara masjid yang satu mau kadang-kadang 45 km. Memasuki di pinggir-pinggir laut atau masuk hutan kan.
Paling di situ pun tidak banyak juga Islamnya, paling ada 10 rumah atau 15 rumah kan. Jadi kami datanglah ke situ itu pada saat Ramadan. Jadi ada suatu kejadian yang aneh yang saya apakan itu, yang saya alami kan. Jadi saya bilanglah sama Ustadz, ini kampungnya jauh sana Ustadz, ini nggak bisa kita balik hari. Kalau kita harus malam di sana. Nggak apa-apa, kita nanti pergi aja, nanti kita balik lagi, dia bilang kan. Rupanya betul Ustadz, di situ ada jembatan sudah putus dan masyarakat ini tidak berani lewat situ karena kan dalam itu sungainya kan. Jembatan sudah putus. Jadi karena sudah putus jembatan ini, dia letakkan aja lah batang kelapa ini, yang satu batang itu kan keadaannya masih belok-belok, dia nggak lurus ya kan. Jadi saya pun bingung juga melewat. Kami bukan jalan kaki tapi naik motorsikal. Kalau di sana namanya Honda kan, kereta. Itu motorsikal kalau di sini kan, yang roda 2 itu. Jadi saya bilang sama Ustaz, ini macam mana kita mau naik motor di sini? Ini jalannya ndak lurus, kecil pula, hanya batang kelapa. Tapi lihat saja ke depan biar saya pegang belakang. Ternyata bisa dilewati. Itu pohon kelapa ada 10 meter, bukan pendek. Jadi saya sangat takjub juga kejadian itu kan. Jadi pulang sangat gelap karena sudah lewat jam 12 lah, jadi sudah gelap. Jadi di situ saya merasakan sesuatu hal yang sangat aneh lagi Ustadz. Setelah pulang kami dari masjid, tiba-tiba keadaannya terang seperti jam 7 tadi juga. Kalau di sini jam 8 lah ya, yang mulai udah terang kan. Tapi matahari belum ada. Saya lihat bulan juga tak ada. Ini kok terang? Ini malam. Saya lihat juga daun-daun pada tunduk semua kan. Jadi saya tak tahu juga ini kejadiannya apa. Cuman yang saya rasakan begitu. Jadi karena perjalanan kami ini tadi agak rawan atau jalannya juga kurang bagus, tapi dengan bantuan tadi penerangan dari Allah ini, maka perjalanan ini ya kita laluilah dengan sempurna kan, dengan baik. Kami sampailah ke tujuan. Jadi kalau kita memang dalam usaha dakwah ini Ustaz, memang banyaklah hal-hal yang begini kan, yang untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Jadi hanya itulah yang bisa saya sampaikan ini. Kalau ceritanya panjang seperti itu Ustaz. Jadi kita berbagi-bagi lah ya kan. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, pengalaman saya sedikit Ustaz. Jadi saya Pak Sofyan. Sofyan. Jadi inilah bisa saya sampaikan, insyaallah. Bagi bapaknya. Saya mau ngomong apa tak tahu ini. Maksudnya ini apa? Kita apa yang ditanya maksudnya? Pengalaman. Pengalaman. Oh. Ini macam mana? Ya banyaklah hal-hal yang saya dapatkan dengan keluar jalan Allah ini. Allah mudahkan semua. Segala urusan Allah mudahkan. Bahkan kalau kita pikir pakai akal nggak mampu akal menerimanya. Seharusnya kalau orang ini dia pengalaman tentang keluar ini kan, harus ada keberanian memang. Berani mengorbankan harta kita, diri kita. Itu bukan habis, tapi Allah ganti lagi. Saya pengalaman waktu saya dapat takaja negara jauh ke Suriname, saya jual satu rumah. Orang menyangka ini nanti jadi orang susah. Bahkan ada satu kawan katakan jangan ikut-ikut jemaah ini, nanti hidupmu tambah susah katanya. Apalagi saya kan jual rumah. Tapi itulah tadi dengan keberanian kita jual, kita pulang udah Allah ganti lagi yang baru lagi. Allah ganti lagi yang lebih banyak lagi. Kemudian untuk berangkat haji jual rumah lagi, Allah ganti lagi yang lebih besar lagi. Jadi maknanya perlu keberanian untuk korban. Sebagaimana sahabat-sahabat
mereka telah korban sampai habis-habisan, tapi kita nggak habis-habis lah kan, nggak sampai habis kan, nggak berani lah kan. Perlu adanya keberanian untuk mengorbankan harta kita, dan jangan takut, Allah pasti akan ganti yang lebih bagus. Ya, bagaimana yang kita alami ini kan, ya alhamdulillah, itu aja lah ya kan. Saya agak bandal lah, agak gangster gitu lah, gangster gitu, lasak ya. Kemudian, tapi saya sholat itu sering saya jaga, tapi kadang-kadang bolong juga lah, kadang sholat kadang tidak. Tapi waktu itu saya mencari, saya tengok sana, saya tengok sini, saya tengok sini. Ini yang mana yang benar ini? Yang mana yang benar ini? Saya cari terus. Saya tengok, oh mungkin ini, saya masuk, mungkin ini saya masuk. Nggak dapat belum. Itu ketika saya merantau pergi ke Batam. Saya merantau ke Batam. Daripada Medan. Iya, Batam saya kurang lebih hampir 10 tahun lah waktu itu. 10 tahun itu saya berada di Batam jadi pengurus masjid. Saya pengurus masjid, ya. Waktu itu ada seorang kiai datang dari Jawa, pulang dari Malaysia. Memang orang Jawa lah. Orang jauh, kiai dia punya pesantren. Jadi dia cerita sama saya, waktu itu cerita itu dia mau dibunuh. Pesantren dia dibakar, dia mau dibunuh. Jadi dia lari ke Malaysia. Siapa nama kiai itu? Pak Rojak. Pak Rojak. Ada lagi Iya, wafat. jadi masih ada. Masih ada. Jadi waktu itu saya ngelihat dia, saya lihat dia nggak makan. Dia di masjid aja nggak makan. Saya lihat kan, dia zikir aja. Saya kasihan saya. Saya datangin, Pak, Bapak belum makan, saya bilang. Jadi dengar saya bilang ngomong kayak gitu, dia nangis dia bilang, baru ini orang datang yang memberi anu saya, kata. Ya Pak, ke atas makan di rumah saya, tapi makan apa adanya aja lah gitu kan. Jadi berapa hari kemudian dia apalah sama saya bilang kalau lapar datang aja ke atas sini makan apa yang ada gitu kan. Kemudian berapa hari kemudian saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Saya mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian waktu saya jumpa Rasulullah itu, Rasulullah seolah-olah tidak mau dibunuh. Jadi dia lari masuk ke rumah saya dalam mimpi itu. Jadi waktu dalam mimpi itu saya tanya, kamu siapa ini kok mesti masuk aja, nggak assalamualaikum gitu kan? Dia bilang saya nabi, kata dia. Nabi siapa? Saya bilang, saya ini Muhammad, katanya. Muhammad Rasulullah, katanya. Saya ini Muhammad Rasulullah, kata dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Rasulullah rupanya. Saya kunci semua pintu. Saya tutup semua pintu karena dia mau dibunuh. Saya tutup semua pintu, selamatlah. Jadi setelah itu ketahuan juga rupanya dia masuk ke dalam rumah saya. Dalam waktu mimpi itu dia kan mau dibunuh. Jadi karena ketahuan saya rasa takut juga lah. Saya pun mau dibunuh juga ini kan gitu. Jadi saya bilang, ya Rasulullah, bagaimana kita ini? Saya bilang. Saya cakap. Jadi bahasa bilang itu cakap gitu ya. Saya bilang, bagaimana kita ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu berdiri di belakang saya. Kamu berdiri di belakang saya, kamu peluk saya kuat-kuat. Kamu peluk saya kuat-kuat. Kemudian saya buatlah. Saya peluk dia kuat-kuat. Dia baca ayat, saya langsung terbang. Naik ke atas, terbang ke atas. Gitu. Kemudian setelah itu turunnya di rumah saya di Medan. Dalam mimpi itu seperti itulah. Terbangnya dari Batam, pulangnya turunnya di Medan. Di Medan waktu itu rumah saya dalam keadaan banjir. Dalam keadaan banjir besar. Kebetulan rumah saya kan dekat sungai. Kira-kira 2 meter dari sungai rumah saya. Gitu kan. Jadi banjir.
Masuklah saya ke rumah saya, nampaklah saya ibu saya kan, mak saya. Dia bilang, siapa itu kau bawa gitu. Shh, yang ribut saya bilang, ini Muhammad Rasulullah, ini Nabi kita. Dia mau dibunuh. Oh iya ya gitu. Terus setelah itu saya terbangunlah. Saya ceritakan sama Kiai ini. Pak Kiai, semalam saya mimpi bagus, saya bilang. Dia bilang, mimpi apa kamu? Saya mimpi bertemu dengan Rasulullah. Wah, dia bilang, bagus sekali mimpi kamu. Sekarang kan waktu itu saya cakapnya sampai malam, jam 2 malam. Dia suruh saya mandi. Dia juga orang Torekat itu, dia bapak itu, Ustaz Kiai itu, orang Torekat dia. Jadi dia suruh saya mandi. Sekarang kamu pergi mandi cepat katanya. Kenapa? Apa Pak Rojak gitu saya panggil kan? Saya panggil Ustaz karena nanti agak segan ya anunya kan. Jadi saya panggil bapak namanya aja, jadi agak rapat akrab gitu kan. Kenapa Pak? Udah kamu mandi aja. Saya nggak tahan dingin. Jadi saya nggak mau lah, nggak mandi. 2 pagi. Pukul 2 pagi nggak jadi saya mandi. Udah. Terus dia agak kecewa gitulah kan. Kenapa Pak? Nggak apa-apa, karena kamu nggak mau, udah nggak apa-apa. Setelah itu besoknya saya mimpi lagi. Mimpi saya itu keluar wanita cantik dari bulan. Keluar wanita cantik dari bulan, langsung dari bulan itu turun ke pangkuan saya. Langsung dia berdiri, ditengokin saya, dia senyum, nengok saya, dia ketawa lihat saya. Saya pun senyum kan, ketawa. Terus dia bagi sayapnya gini, saya pegang, saya diberdirikan sama dia. Habis itu saya terbangun. Sekejap tuh aja. Jadi setelah itu, dari mimpi itu saya cari-cari, Ustaz, apa arti mimpi saya ini gitu. Saya cari-cari apa arti mimpi saya ini. Apa arti mimpi saya ini. Akhirnya saya lupalah. Kemudian saya pulanglah ke Medan. Terus saya agak lama lah di Medan. Sampai di Medan saya didatangi jemaah ini. Sampai di Medan saya didatangi jemaah ini dari Arab. Dari Yaman. Orangnya besar. Saya datang, Assalamualaikum, dia bilang, Waalaikumsalam. Saya salam, saya cium. Saya dipeluknya, goyang-goyangnya gini, badannya kan besar kan. Okay. Dia bahasa Arab lah, saya tak ngerti lah kan, abang saya lah yang anu. Akhirnya kamu ikutlah keluar, kamu belajar, jangan cari dunia aja, kamu cari agama gitu kan, supaya kamu nanti dapat iman. Ya, jadi saya terkesan kan. Terus dia pun kembali pulang, baliklah ke tempatnya, nggak bisa lama kan. Kemudian nggak berapa lama saya pun langsung keluar 3 hari. Langsung saya keluar 3 hari, diajak sama jemaah kita situ, saya keluar 3 hari. Jadi hari pertama, waktu saya keluar itu hari pertama, saya diajak berkeliling ke rumah-rumah. Jadi waktu keliling ke rumah-rumah itu, sebelum saya ke rumah-rumah, saya gitulah macam doa dulu. Doa di depan masjid kami, doa dulu. Supaya Allah bantu kerja kami ini. Jadi waktu doa itu, yang bawa doa itu, bahasanya, doanya itu bagus. Jadi dia bilang, ya Allah, kami ini mau mengamalkan perintah-Mu. Kami ini mau datang ke rumah saudara-saudara kami untuk mengajak mereka taat sama perintah-Mu. Kemudian mengajak mereka menghidupkan sunnah Nabi-Mu. Itulah yang saya dengar dari dia. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Jadi dia bilang, Mutakalim ini diajarilah bagaimana engkau mengajari para nabi dulu, para sahabat, untuk mengajari kami berdakwah ini. Jadi tutupilah aib-aib kami apabila kami punya aib salah, supaya orang jangan mengejek kami, menghina, mengapai kami. Karena waktu itu dakwah ini agak selalu diapai orang kan. Orang dicap, orang ini sesat gitu kan. Bantulah kami ya Allah, gini. Jadi waktu itu Ustaz, waktu dia gitu saya nangis. Dengar kayak gitu saya nangis. Jadi dalam hati saya, ya Allah, ini yang saya cari. Inilah yang saya cari. Inilah yang saya cari ya Allah. Saya mau amal tuh, ini yang mau saya cari. Udah tuh
Di telinga saya ada yang bisik. Ada yang bilang, ada yang bisik dia gini. Inilah kerja Nabi kamu katanya. Inilah kerja Nabi kamu katanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, terima kasih ya Allah. Jadi dalam hati saya, singkat ceritanya, inilah arti mimpi saya. Dapat jawabannya. Iya, inilah arti mimpi saya berarti ya Allah. Terima kasih ya Allah, engkau pilih saya untuk kerja agama ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, engkau pilih saya buat kerja agama. Setelah saya buat kerja agama ini, saya amalkan di rumah saya. Karena kerja dakwah ini Ustaz, ada untuk di masjid, untuk umat, kemudian ada untuk di rumah. Namanya ta'lim wa ta'lum, amalan Nabi, belajar dan mengajar. Jadi kami ini keluar belajar Ustaz. Kami ini belajar bagaimana sejarah riwayat Nabi dulu mendakwakan agama ini, kan? Sirah Nabi dulu. Terus setelah saya 3 hari pulang, saya azam, saya akan datangi semua rumah-rumah di sini yang nggak sholat. Saya sendiri. Begitu saya pulang 3 hari, saya langsung pakai baju kayak gini. Nggak mau lagi pakai baju maaf ya. Saya langsung baju ini. Saya datang ke rumah orang marah sama saya nggak peduli. Bahkan saya diusir. Pergilah kau. Oh, macam betul aja kau, barusan belajar kau, ini kau marah. Akhirnya saya bilang, ya Pak, nggak apa-apa, maaflah saya kan belajar, namanya orang belajar, ngajak-ngajak. Tapi saya hati sakit Ustaz, sakit hati saya, ya Allah kok jadi kayak gini rupanya yang dirasakan Nabi itu, diusir orang, disakiti orang gitu kan. Terasa merasalah saya macam mana Nabi itu yang dirasakannya gitu. Rasulullah itu merasakan dakwahkan agama ini. Akhirnya saya pulang ke rumah. Ya Allah, bimbinglah saya dalam dakwah ini. Saya terus saya buat taklim di rumah. Jadi orang rumah saya, istri saya lain pahamnya. Dia ada satu paham. Jadi dia kurang berkenan lah waktu saya keluar itu kan. Mula-mula dia minta saya supaya bubar pisah gitulah kan. Dia minta supaya kalau kau pergi kita pisah aja gitu-gitu kan. Nanti aja, jangan cerita itu. Saya dulu waktu merantau ke Singapura lama, kamu nggak apa-apa, nggak kirim uang, lama nggak pulang. Masa saya untuk 3 hari untuk belajar agama, kamu marah, saya bilang. Udah saya jadi sabarlah, jangan gitulah. Jadi, tunggu saya pulang. Dia marah-marah, saya pergi aja. Setelah itu saya amalkan di rumah. Alhamdulillah, waktu saya amalkan anak saya suruh duduk, saya baca kitab. Baca kitab. Terus alias saya, istri saya waktu saya baca kitab itu sudah berapa lama dia nangis dengar saya baca kitab itu. Sampai berapa jam, setengah jam saya baca kitab. Kadang-kadang saya baca kitab sampai 2 jam. Saya baca taklim. Terus suka istri saya. Bahkan dia mendukung sekarang. Bahkan kalau saya nggak ada uang pun dia bagi uang dia. Pergi berangkat bang, ini uangnya. Jadi dia udah paham karena dalam dakwah inilah kita akan menyelamatkan keluarga anak istri kita. Kita meneruskan perjuangan Nabi kita, ya, membenarkan iman kita, ya kan? Jadi samping itu ya kita dunia kita kerja juga. Setelah itu saya buat taklim anak saya tamat sekolah SD, saya masukkan pondok. Alhamdulillah sekarang singkat cerita anak saya 2 orang hafal Quran. Anak abang saya hafal Quran, anak adik saya hafal Quran. Jadi saya, anakmu masuk pondok, gak usah sekolah. Nanti sekolah ijazahnya kita beli, ikut ujian. Boleh. Alhamdulillah anak saya sekarang punya ijazah dan hafal Quran. Dapat tawaran jadi tentara, jadi army. Gitu. Yuk mari, kamu sudah boleh jadi army karena kamu hafal Quran. Tapi saya tak bagi. Gak apa-apa, kamu kerja biasa aja. Yang penting kamu dakwah. Dakwah jalan maksud hidup kita. Dakwah ini adalah maksud hidup kita, seluruh umat Muhammad Rasulullah, tanpa kecuali. Hari ini siapa yang salah mengartikan ini, ya mohon maaf, minta ampun sama Allah. Dan kami selalu berjemaah di masjid. Kami iktikaf, bukan tidur. Kami iktikaf. Kata Nabi kita, siapa beriktikaf di masjid 1 hari, dia akan dijauhkan dari 3 farid dari api neraka. Nah, hari ini kami keluar 4 bulan. Berapa parit yang akan dia jauhkan Allah kami dari api neraka. Dan kami akan bisa membantu keluarga-keluarga kami nanti di padang mahsyar.
Janji Rasulullah, barang siapa bantu Allah, bantu Rasulullah, bantu agama, akan Allah bantu. Intan surullahu yansurkum, ya kan? Nah, jadi itulah niat saya dalam belajar agama nih. Kemudian saya mengajak saudara-saudara yang di sini, dulu para sahabat pergi kemana-mana, pergi jauh-jauh dakwakan agama, ya kan? Nah, supaya apa? Supaya macam mana perintah Nabi lah, pergi jauh-jauh. Jadi sekarang pun kami begitu juga, kami belajar pergi jauh-jauh. Nah, kenapa? Dalilnya Rasulullah agak lama sedikit. Dalilnya Rasulullah SAW sabda sama Bilal, wahai Bilal, kamu seorang muadzin, benar ya Rasulullah. Apabila kamu azan, kamu kuatkan suara kamu sekuat-kuatnya. Supaya apa ya Rasulullah? Supaya seluruh makhluk Allah ini mendengarkan suara azan kamu. Sejauh mana suara azan kamu didengarkan makhluk Allah, maka sejauh itu, sebanyak itu akan menjadi saksi di akhirat. Suara Bilal. Nah, Bilal berdiri di sini. Tapi hari ini kami satu jemaah datang dari Malaysia, suara kami udah sampai sini. Sebagaimana jauhnya suara kami udah sampai sini. Dari rumah kami sampai sini, nanti Allah timbang. Allah timbang, digantikan, ditukarkan dengan dosa-dosa kami, dihapuskan. Nah, dikasih gini. Jadi masih banyaklah fadilah-fadilah tentang dakwah ini ya Ustaz. Mudah-mudahan nanti seluruh keluarga kita Allah angkat, Allah pilih untuk menjadi pendakwa agama, meneruskan kerja Rasulullah supaya manusia-manusia ini masuk surganya Allah semua. Seperti pikir Nabi, umati, ya kan ya Ustaz ya. Mungkin itu aja lah yang bisa saya sampaikan ya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz ya. Cukup Ustaz. Bagi sikit lah. Apa-apa yang disampaikan lah, sampaikan kawan saya semua ni lah. Tapi saya nak beritahu sikit lah. Dengan sebab kerja dakwah ni Allah hantar banyak negara dah saya pergi. Baru ni saya pergi Amerika Latin, Ecuador. Ecuador saya pergi. Di sana tidak ada usaha. Markas tak ada, taklim tak ada, orang dakwah tak ada, semua tak ada. Jadi tuan bayangkanlah macam mana kita nak masuk negara tersebut. Dari sini kita masuk negara tersebut, kita tengok macam mana Allah bantu kita. Allah tolong kita. Daripada airport dah ada je orang nak tolong kita. Kita sampai ke airport, dah ada orang tolong. Allah tunjukkan. Saya duduk di Ecuador, rumah mewah, apartment. Dia punya sewa 1 bulan $1,200. Tapi dengan kita keluarnya Allah ni, Allah Taala bagi $120 sebulan. Rumah tu dia punya owner pergi Amerika. Jadi kawan dia tinggal di Ecuador, di Quito tu. Dia uruskan kami masuk rumah tu. Jadi di situlah kami base buat bergerak, pergi jumpa orang Islam, ajak dia sembahyang dekat apartment tu. Alhamdulillah 4-5 orang datang sembahyang selama kami ada di sana. 2 bulan lebih kurang saya di sana lah. Jadi beberapa orang kita telah dapat bawa keluar. Lepas tu kita balik dah beri laporan kat Sekretariat, maka jemaah yang kedua telah pergi pula. Akan ada follow up seterus. Jadi itulah saya. Haji berapa orang pergi? 6 orang. Semua daripada Malaysia lah. Semua Malaysia. 4 dari Teluk Intan, 1 dari JB, 1 dari Melaka. Berapa lama pergi? Jumaat tu memang 4 bulan, tapi kami duduk sana 2 bulan. Pindah tempat lain lagi lepas tu? Tak, duduk Ecuador, tapi lepas tu kami bergerak dalam Ecuador. Dalam Ecuador. Ada 5 masjid. Ada juga masjid? Ada 5. Masjid dibina oleh orang Arab. Itulah. Bagi sikit lah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman atas dasar dakwah ini begitu menakjubkan ya Ustaz ya. Sepertinya macam seperti kami ini akan sulit menjumpai sosok-sosok seperti Ustadz nih. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di sini kan, maka kami bisa mengambil manfaat lah, mengambil pengalaman ilmu dari Ustadz ya kan. Jadi sebelum dakwah ini saya pun orang yang jauh daripada agama Ustadz ya kan. Jauh daripada agama. Tapi yang uniknya dalam hati saya itu saya selalu menginginkan kebaikan. Jadi suatu ketika saya itu orangnya susah tidur malam itu Ustadz. Rumah saya itu di Binjai itu ada namanya
Dia niaga makanan sampai pagi subuh itu tuh pasar malam gitu kan. Pasar malam gitu. Jadi setiap malam saya selalu mangkal di situ. Nanti udah menjelang subuh saya pulang. Pulang. Begadang lagi. Iya, begadang. Jadi di sini setiap saya pulang pagi itu jadi di barisan rumah-rumah bandar ya gitu. Kalau sana dibilang ruko, rumah toko itu banyak Cina-Cina, Ustaz. Tidak. Jadi saya lihat Cina itu setiap pagi dia istiqomah. Dia istiqomah buat sesembahan untuk Tuhannya gitu. Pakai waktu lah. Iya, pakai itu. Saya heran. Ini orang yang menyembah selain Allah aja pun istiqomah, dia hidupnya sejahtera gitu. Sementara saya ini yang betul mentauhidkan Allah, yang yakin pada Allah, tapi saya tak mau menyembah. Seperti itu. Jadi saya lihat dia bisa hidup sejahtera, punya usaha, rumahnya bagus, punya kereta, punya itu. Jadi sejak saya itu saya berjam kalau begitu saya nih yang salah gitu. Saya ini salah jauh daripada Allah ini gitu. Karena setiap saat saya itu selalu punya masalah saja. Masalah dari satu, habis selesai satu masalah kedua, begitu saja Ustaz. Sampai saya rasanya hidup itu udah nggak suka lagi gitu saya sama hidup ini. Hidup ini udah nggak betul nih gitu kan. Seperti dikatakan ya bisa dikatakan udah setengah frustasi deh gitu. Alhamdulillah Allah masih sayang sama saya kan, berikan saya hidayah. Jadi dalam saya udah mulai mencari itu, saya mencari Ustaz. Mencari mana yang paling terbaik. Saya selalu berdoa, ya Allah tunjukkanlah jalan yang baik, yang jalan lurus menuju jalan Kau ya Allah, mengikuti sunnah Nabi-Mu ya Allah gitu. Maka setiap ada majelis-majelis pengajian saya ikutin Ustaz. Pengajian ini di masjid, di surau, di mana gitu saya datang. Satu ketika saya melihat jemaah inilah gitu kan, dengan pakaian tampilan sunnah gitu, saya terkesan. Ini kok begitu berbeda gitu dari segi auranya, apanya gitu kan, penampilan kok gagah. Sedangkan dulu Rasulullah itu ulama-ulama semua pakaian seperti ini, kok masih ada gitu kan. Nah, dari mulai situlah saya mulai tertarik. Kebetulan kawan saya ada juga Ustaz, saya udah sholat ke surau. Tapi saya tidak bisa jaga sholat berjamaah. Jadi saya cemburu sama teman saya ini yang udah sebelumnya udah ikut jemaah dia gitu. Ikut jemaah dia gitu kan. Jadi saya tanya, saya bilang, kawan, bagaimana engkau bisa jaga sholat berjamaah ini? Saya kok susah kan jaga sholat berjamaah tepat waktu gitu kan. Terus saya tengok subuh dia, zuhur tetap istiqomah di berjamaah. Kalau kamu tahu rasanya ikut 3 hari gitu. Jadi sebab penasaran ini tadi saya cobalah, kalau memang kayak gitu saya ikutlah 3 hari. Akhirnya sampai sekarang ketagihan Ustaz. Terus saya mau keluar. Dapat kemanisan. Kemanisan tadi dalam beramal tadi Ustaz, seperti itulah ya. Jadi ya sejak saya masih lajang belum nikah sampai saya nikah. Ya, istri saya pun belum dapat dulu ya, masih dikatakan masih pacaran lah dibilang kan. Maka saat saya pacaran itu saya bilang, saya sekarang ini sudah ikut pengajian. Dia pun tanya, pengajian apa? Pengajian yang tidur di masjid, keluar. Janganlah bang, abang jangan ikut pengajian gitu. Jangan ikut pengajian kayak gitu. Yang lain aja pengajian nggak apa-apa, tapi jangan kayak gitu. Dia masih dengar kata-kata orang Ustaz ya kan, tapi belum dia melihat, seperti dia melihat buah durian ya kan, tapi belum tahu dia dalamnya begitu manis gitu kan. Jadi saya bilang, ya itu serah kamu lah, yang penting saya udah mempunyai pilihan seperti ini, saya udah nyaman di sini gitu. Maka sejak itu saya langsung dari 3 hari itu langsung ada jemaah India masuk ke masjid kita kan di kampung kita. Dan mereka kalau istilah kita bilang taskil lah, dia mengajak kita untuk meningkatkan pengorbanan untuk keluar masa yang lebih panjang lagi. Maka saat itu dia taskil 4 bulan. Dan saya pun siap 4 bulan. Saya siap 4 bulan, tapi saat itu kondisi ekonomi saya, keuangan saya memang lagi pengangguran Ustaz, tak punya apa-apa. Tak punya apa-apa sama sekali, uang itu kosong sama sekali. Jadi datang jemaah, jadi apa yang kamu punya? Ya peralatan pribadi lah, saya bilang. Saya punya radio tape, saya bilang kan, saya punya sepatu, saya punya mancis. Akhirnya semua yang barang-barang pribadi ini, kalau gitu ini kita jual untuk jadi apanya tadi, bekal kamu katanya. Siap, saya bilang. Sejak itu saya jual, ya saat 4 bulan itu ya bisa dikatakan betul-betul sangat sulit ya, tapi dengan tekad saya
dengan bekal yang yang seadanya ini saya harus selesai 4 bulan gitu. Mau nanti di dalam jemaah itu mau dikasih makan ataupun tidak, saya selesai 4 bulan tekad saya seperti gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya ya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala akhirnya selesai juga Ustaz dengan tekad seperti itu kan ya. Alhamdulillah sampai sekarang Allah masih pilih saya istiqomah terus dalam keluar 4 bulan ya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita juga lah Ustaz ya kan keistiqomahan dalam untuk amalkan agama nih. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pengalaman pribadi saya Ustaz ya. Lebih kurang saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf para jemaah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا نعم المجيب يا نعم النصير يا نعم الوكيل Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita mendengarkan khabar-khabar iman. Kita mendengarkan tadi cerita-cerita berkenaan dengan pasukan batalion Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membantu membawa kalimah tauhid La ilaha illallah. Dalam dakwah ini berbagai cerita yang menambahkan iman kita. Saya pula apabila membawa risalah ini pengalaman iman ya, dalam jemaah tabligh. Mungkin ini dia dinamakan pengalaman iman, cerita pengalaman iman. Bila membawa risalah ini, perjuangan ini secara serius, tiba-tiba isteri saya meninggal dunia. Lalu datanglah syaitan membisikkan kepada saya, kalau perjuangan kamu ini benar, takkan Allah ambil isteri kamu. Mesti perjuangan kamu ini salah. Lalu malaikat pula datang membisikkan kepada saya, kalau benar bisikan itu, tentu Rasulullah dari awal-awal lagi sudah tarik diri. Kerana ketika itu Sayyidatina Khadijah diangkat wafat kembali kepada Allah. Saya yang di tengah-tengah ini bisikan dan hembusan daripada sebelah sini syaitan, iblis, sebelah sini malaikat. Kita mendengar, kita guna akal, kita fikir, iya tak iya juga. Kalau Rasulullah tarik diri, habis Islam tak sampai kat kita. Kalau Rasulullah berfikir bagaimana saya berfikir, bawa perjuangan dakwah la ilaha illallah, tiba-tiba isteri aku meninggal, itu adalah tanda perjuangan ini salah, dakwah ini salah. Sudah tentu aku sendiri agaknya tak tahu agama apa, kerana Rasulullah sudah putus asa kerana ujian pertama itu, iaitu isterinya wafat. Lalu Allah SWT Maha Kaya, Dia mempertemukan saya dengan arwah isteri saya. Lalu saya bertanya kepada arwah isteri saya, apa khabar kamu di sana? Dia kata, okey. Saya tanya, buat aktiviti apa di sana? Dia kata, tiap-tiap hari baca kitab dengan mak, dia kata. Mak mertua saya, mak saya sudah wafat terlebih dahulu. Mak saya seorang ustazah yang suka mengajar. Jadi menantunya ini, menantu kesayangannya ini, rupa-rupanya di alam barzah selalu baca kitab. Lepas tu dia tanya khabar saya pula. Lepas tu saya kata, abang macam ni lah, kesunyian. Lepas tu dia kata, tak apa, dia kata, sayang bawakan isteri baru untuk abang dalam tempoh 3 bulan, dia kata. Dia kata, 3 bulan, dia kata. Isteri saya kata. Lepas itu ngam-ngam 3 bulan ataupun kurang dari 3 bulan.
Allah Subhanahu Wa Taala memang betul-betul hantarkan seorang isteri baru untuk saya. Yang tadi dijanjikan oleh arwah isteri saya, kata tak apa, sayang akan bawa isteri yang lain untuk abang, dia kata. Sayang akan kahwinkan abang, dia kata. Allah siap dengan tarikh, siap dengan masanya 3 bulan. Lalu berlalulah masa, pap, saya akad nikah. Datang seorang orang soleh seperti kalian sinilah, janggutnya panjang, dia kata, Ustaz tahu tak, pada hari ini adalah merupakan hari tarikh Isra wal Mi'raj. Saya pun tak tahu tarikh saya akad nikah dengan isteri nombor 2 ini, tarikhnya Isra Mi'raj. Lalu dia yang fana, lalu dia tempi Allahu Akbar, semua yang datang walimah ketika itu terkesima, terpana. Selepas datang ujian, dia datangkan Isra Mi'raj. Tapi Isra Mi'raj saya bukan naik ke langit, dikahwinkan oleh arwah isteri saya, hakikatnya oleh Allah juga. Jadi hal ini menambahkan rasa iman kita, menambahkan rasa takwa kita. Dan kisah-kisah seperti ini sudah pasti wujud dalam jiwa setiap kita membawa risalah ini, iaitu tidak lain dan tidak bukan kita membawa kalimah la ilaha illallah. Kita terus, jangan putus asa, jangan lemah semangat. Kita membawa kalimah ini kerana tanda iman sudah ada dalam diri masing-masing. Allah kuatkan jiwa kita, Allah kuatkan jiwa kita. Allahumma salli ala sayyidina. Saya rasa itu setakat itu saja, tidak mau mengambil masa yang lebih lama. Maafkan saya jika ada tersilap kata, tersasul kata, ada keakuan diri dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni saya pun nak berkongsi lah pengalaman. Sebenarnya semasa saya dekat sini, saya tak pernah lagi kongsi pengalaman saya. Oleh sebab tetamu datang dan kita masing-masing berkongsi pengalaman, saya pun adalah sedikit pengalaman. Pengalaman saya simple aja. Saya suka mengkaji. Bila saya kesunyian, saya suka melihat, saya suka memandang, saya suka membaca. Kemudian kekosongan tu wujud. Bila kekosongan tu wujud, saya mula mencari. Saya mencari jawapan banyak tempat dan saya jumpa banyak juga guru-guru yang lain. Sampailah saya dipertemukan dengan seorang guru dan saya mengikut aliran tarikat tu. Bila saya duduk dalam pengajian tarikat tu, saya didatangi pelbagai ujian lah. Pertama sekali, anasir-anasir yang negatif. Bila saya cuba melalui benda-benda tu semua dengan pelbagai amalan dan zikir, adalah sikit-sikit benda-benda yang saya buat latihan. Buat latihan tu simple aja. Tiba-tiba saya ternampak seperti makhluk-makhluk halus. Saya gunakan apa yang saya belajar, saya jurus. Banyak benda yang saya segan nak cerita lah kat sini. Kemudian bila saya berada di tempat tu, saya rasa saya ni dah bukan semakin dekat tapi semakin jauh. Bila semakin jauh, saya merasa kesunyian balik. Hati saya berbolak balik semula. Kemudian saya mengambil masa yang lama untuk saya bersendirian. Dalam takdir itu juga, saya mula mengikuti jemaah ni lah untuk membersihkan balik segala kekotoran saya yang lepas tu. Itu saja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah,
tidak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dapat kita bertemu bersua pada malam ini. Allah menggerakkan diri saya dan juga sahabat-sahabat sekalian untuk kita berada dalam satu majlis yang penuh makna ini. Dapat mendengar pelbagai perkongsian daripada sahabat-sahabat yang sangat memberi satu motivasi untuk terus berada di jalan para nabi ini. Jadi perkongsian saya tak dapat nak menandingilah pengalaman sahabat-sahabat sekalian. Cuma rasa beruntunglah pada malam ini dapat mendengar dan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah terus menggerakkan kita di atas jalan ini sehingga kita kembali ke hadratnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Saya pun tak tahu. Tadi pun lepas maghrib tadi pun Allah Taala gerakkan untuk sama-sama kita jemput jemaah-jemaah yang dirahmati Allah untuk dalam majlis ni seperti mana kita berkumpul malam ni, diperjalankan malam ni seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Bukan mudah Allah Taala ampunkan dosa kita, terlalu banyak dosa kita. Apa dosa kita yang paling banyak adalah kesyirikan. Tapi alhamdulillah malam ni Allah Taala memperdengarkan kita sama-sama bermuzakarah, bermusyawarah dalam menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Allah Taala mengampunkan dosa kita. Tapi dosa yang paling berat itu bukan dosa yang minum arak apa semua, yang tak solat apa semua tu. Itu memang berdosa juga. Tapi apa yang berat? Keakuan diri, mengaku diri tu yang tadi Ustaz Aziz cakap tadi tu. Angkat gelas pun dah rasa kita. Mengakukan aku tadi tu. Kita Tuhan lah tu. Kan? Kita nak cakap di situ. Jadi alhamdulillah selama saya bekerja sebelum ni, sekarang pun bekerja juga, sebelum ni masa tu saya berada di Kuala Lumpur. Ni sikit saya bagi. Saya rasa saya memikirkan bahawa perjalanan hidup saya ni apabila diceritakan pasal la ilaha illallah tadi tu, mentadabbur la ilaha illallah tu, saya hanya menyebut je. Saya tak ada masuk mana-mana pun, saya sekadar biasa-biasa je. Yang saya belajar dengan ustaz-ustaz dan sebagainya, sikit-sikit je lah, saya tak ada pandai mana pun. Tapi apabila saya dengar ditalkinkan, guru mentalkinkan la ilaha illallah ni, mentadabburkan seperti malam ni, ya Allah, betapa dosanya, berapa dosa besarnya saya mengakukan keakuan diri tadi tu. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tu. Memerangi yang dikatakan keakuan diri tu. Nak ambil angkat buah tadi, nak angkat cawan tadi tu, ataupun nak bawa kereta tadi tu, nak bawa kereta, pijak minyak dia kata aku lagi. Itu kita sedar, alhamdulillah. Kalau sahabat saya di Kuala Lumpur, Abang Zul, dia kata apa? Kalau aku tak jumpa ni guru yang nak talkinkan la ilaha illallah ni, mentadabbur la ilaha illallah, aku jadi binatang, dia kata. Dia cakap macam tu. Binatang aku ni, dia kata aku. Binatang tu yang dikatakan dalam surah apa tu? Saya tak ingat. Seperti binatang ternak, dia kata. Al-A'raf. Abang Zul Bagak. Kalau aku tak jumpa ini pengajian kenal diri, kenal Allah ni, aku jadi binatang, dia kata. Bayangkan. Jadi alhamdulillah kesedaran kita pada malam ni, bukan kita nak cakap siapa tinggi, siapa rendah, tak ada malam ni, tak apa. Tapi kita nak menyadari bahawa jangan hanya sebut la ilaha illallah. Jangan. Kalau dalam status saya, nanti saya kongsikan, tengok baca status saya. Jangan hanya menyebut kalimah la ilaha illallah, jangan hanya menyebut. Bukan tak suruh sebut, tapi jangan hanya menyebut. Tapi mentadabburlah la ilaha illallah tu apa dia? Betul-betul nafikan keakuan dia. Siapa yang nafikan keakuan diri dia, dia akan rasa nikmat. Saya tak tahu nak cakap macam mana nikmat. Kalau doktor cakap tadi tu,
nikmat yang tak dapat diceritakan, seperti yang kaitan dia tadi kan, nikmat yang tak dapat diceritakan. Kita boleh cerita macam-macam tadi kan, tapi akuilah bahawa cerita tu adalah cerita-cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat Ustaz Ahmad Al-Zai tadi, itu semua cerita-cerita Allah. Dia yang rasa nikmat, tapi dia dah bila dia fahamkan, itulah dikatakan nafi, bukan aku, engkau. Tu cerita engkau ya Allah. Kan, nampak kenikmatan yang kita dapat pada malam ni. Saya bukan nak suruh faham, macam Ustaz saya kata, kita bukan nak suruh faham malam ni siapa-siapa pun. Kita pengajian kenal diri, kenal Allah, bukan pelajaran baru pun sebenarnya. Ini adalah asas tauhid sebenarnya, asas tauhid tuan-tuan. Alhamdulillah, bapa-bapa semua bawa yang dikatakan perjalanan berdakwah ni, bawalah ini, menyampaikan seperti Ustaz cakap tadi, menyampaikan sesuatu mutakallimun Allah SWT. Mutakallimun tu jangan rasa kita. Nampak tak? Dia akan dapat ke dalam ruhaniah. Ketuklah pintu hati, jangan ketuk pintu rumah. Bukanlah kata tak ketuk pintu rumah. Ketuk pintu hati tu. Maknanya ketuk pintu hati tu apa? Datang daripada anzala ambil kitabah. Itu yang sebenarnya. Kita ni, saya tu cakap saya nak cerita, saya bersara, tapi dalam saya bekerja dulu tu, saya tinggalkan benda ni. Bila saya lihat balik, saya dah lama tinggal benda ni, ya Allah. Jadi sama-sama kita nak bawa ni, alhamdulillah, pendakwa-pendakwa yang ada pada malam ni, bawa benda ni, jangan tinggalkan, jangan mengaku diri tu. Yang Rasulullah beritahu tu, dia memerangi keakuan diri tu. Kan? Menggelegak Rasulullah SAW tu dalam menyatakan sesuatu. Dia tak nak rasa ada keakuan diri dia tu. Seperti Tok Kenali, kalau kita dengar, Tok Kenali daripada Kelantan, sahabat-sahabat kita, jangan ada merasai wujud diri. Itu Tok Kenali, Syekh Yusof nama dia, di Kelantan, di Kubang Krian, makam dia. Kita pergi kan. Dalam hidup kamu jangan sampai terlihat adanya diri. Maknanya pengakuan diri, seperti Ustaz cakap tadi tu, Ustaz Aziz cakap tadi tu. Inilah. Jadi saya nasihatkan di sini, kita ni dah sampai dah akhir zaman ni, bukan akhir zaman lagi dah nak masuk dah kedatangan Imam Mahdi ni. Panji-panji hitam, kedatangan Imam Mahdi ni, bawa la ilaha illallah, jangan sampai tak tahu nanti. Mentadabur la ilaha illallah, kita hanya sebut tapi masih syirik lagi dalam hati. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bawalah benda ni. Penting benda ni, penting. Dan saya nasihatkan last pada malam ni, carilah pembimbing rohani. Kita dalam berdakwah, tapi dalam individu kita kena ada mursyid arif billah. Ni yang nak membimbing rohani kita ni, bawa kepada Allah SWT. Memang kita berdakwah, berdakwah. Tapi kita kena ada seorang pembimbing rohani, pembimbing rohani. Buat macam mana nak jumpa ni? Sembahyang istikharah, insya-Allah. Seperti yang abang cakap tadi tu, dia dia bukan tidur, tapi dia beriktikaf, beriktikaf. Dalam tu masukkanlah sembahyang istikharah tu, cari pembimbing rohani, penting sebenarnya. Sahabat-sahabat ada pembimbing rohani, iaitu Rasulullah SAW. Sampai kita ni, kita kena cari. Memang sukar kalau Ustaz Auni, Ustaz Auni yang tu, dia kata pembimbing rohani tu, mursyid arif billah tu, orang yang tersembunyi. Kalau kita dapat, dia ada rahsia ilmu Nabi Khidir alaihissalam. Carilah. Tapi ada lagi, cari. Saya nasihat gini, bukan sekadar kita berdakwah saja, minta maaf cakap berdakwah saja, tapi kita kena cari pembimbing nak bawa hati kita kepada Allah. Jangan kita nak buang syirik kita ni. Qul ya ayyuhal kafirun, siapa yang kafir tu? Kalau kita ada keakuan diri, yang cantik tadi, angkat beras, angkat pedal brake pun ada lagi rasa kita yang nak pijak, maka itu masih ada syirik lagi. Itu kita nak pegang orang macam tu. Kita nak pegang orang macam tu. Inilah. Saya cakap, siapa yang sakit malam ni, siapa yang sakit, saya ada buat perubatan Islam sikit. Saya pernah cerita, siapa yang sakit malam ni, contohlah ni contoh kan, siapa yang sakit malam ni, sakit amananya gangguan apa-apa, insya-Allah iblis semua keluar nanti malam ni, keluar dekat rumah saya ni, insya-Allah. Tapi orang tu, kawan saya tu tak dapat datang malam ni. Dia ada sakit, dia ada gangguan kan. Tapi kalau dia dengar benda ni, kita kumpul-kumpul sama-sama ni, setan pun tak berani masuk dalam rumah kita ni. Macam bapa-bapa kita memang itulah, macam itulah. Lebih tahu lagi kan. Tapi ini saya ibarat saya tambah nilai lah. Dalam touch and go pun kena tambah nilai kan. Top hilang. Tapi kita kena tambah nilai sama-sama. Bukan kata saya hebat ke, saya ada ilmu, saya tak ada apa.
La ilaha illallah. Kan, nak sampaikan ni pun daripada dia. Saya pun tak tahu nak cakap apa pun. Kan? Malah saya kecil je malam ni. Kan, saya tak ada apa. Bukan kecil lagi, tak ada dah. La ilaha illallah. Itu bila nafi dia akan dapat satu kenikmatan. Buatlah sama-sama, rasa. InsyaAllah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Semua yang saudara-saudara kita semua yang daripada jauh, yang dekat, semua apa pun yang diucapkan ataupun yang didengar semuanya, semua daripada khatir Rabbani, daripada lintasan kesucian daripada Allah. Apa yang diucapkan tu semua adalah kebaikan. Alhamdulillah. Dan juga kalimat-kalimat yang suci, yang kudus, yang mana tak lain kalimat-kalimat Rabbi yang nak ngajak kita sama-sama mengesakan Allah Subhanahu Taala. Seperti mana Allah sentiasa mengesakan dirinya sendiri. Seperti mana saudara-saudara tadi diberikan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa zauq, rasa yang langsung daripada Allah. Maknanya kalau makan durian tadi, bapak cakap tadi, durian tu tadi kita dah merasai dah. Bukan sekadar nampak je. Maknanya kita dah buat ibadah tu, dah Allah bagi kita rasa kemanisan dengan Allah SWT. Jadi alhamdulillah. Untuk mendatangkan lagi rasa apa? Allah Ta'ala kata rasa untuk nak mendatangkan lagi rasa zauq, rasa betul-betul yang kita buat tu manis, tiada pahit tu. Rasulullah SAW bagi tahu tak lain, benar-benar mengesakan Allah. Benar-benar mengesakan Allah tu, iaitu bukan lagi kita merasa ada keakuan diri. Kita keluar bagus, cantik. Tapi keluarkan betul-betul akuan diri. Kita keluar dakwah jauh macam mana satu dunia ke, sekian alam dibawa kita berdakwah. Itu bagus. Tapi yang paling original adalah keluarnya akuan diri kita. Bila keluar akuan diri kita, baru kita tahu ini keluar yang betul-betul asli. Di mana kita keluar akuan diri, tak ada. Ini rupanya yang susah. Kalau kita keluar yang jauh-jauh tu insya-Allah bagus. Tapi rasanya bukan asli lagi. Maknanya percikkan. Kalau kita nak dapat yang asli, betul-betul kita keluar tu atas dasar kita dah, maknanya 24 jam ataupun bila-bila pun kita sentiasa keluar. Sebab akuan diri kita sudah keluar. Kita tak mau lagi sanjungan. Kita berbuat tu bukan atas dasar ada ganjaran ni daripada Allah, ada dijauhkan daripada neraka. Itu semua saya tak cakap salah. Tetapi bila kita betul-betul Allah tu tadi, dia semuanya semata-mata, itu yang dikatakan tadi yang asli, yang manis, yang tiada pahit, yang Rasulullah SAW beritahu. Ini yang Rasulullah SAW ajarkan pada sahabat. Maka ilmu para sahabat pun ada yang belum berapa cukup. Tapi bila dia dapat kemanisan yang Rasulullah ajar ni, keluar la ilaha illallah, tak ada ni engkau, keluar. Yang ada hanya Allah. Itu ya Allah. Ini yang sahabat-sahabat sanggup pergi jauh-jauh pun. Sebab kemanisan tu Allah tadi. Bukan lantaran dapat upah ni, dapat ganjaran ni. Bukan saya cakap tu tak betul. Tapi dia Allah dahu, hasbunallah wa ni'mal, betul-betul Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah, kalau tuan-tuan perhatikan betul-betul, kalian semua dah bagus dah. Cuma betul-betul duduk di situ, rasakah kemanisan yang asli. Yang betul-betul kalian tadi dipanggil tadi orang-orang yang benar-benar mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada ilmu Allah. Kalau kepada ilmu Allah, kita ajakkan orang, kau buat ni nanti balasan kau syurga ni. Kau buat ni nanti dia jauh daripada neraka. Kau ni daripada masyarakat kau. Ini tidak. Bukan saya cakap itu tak betul. Tapi tidak. Makna kamu ngajak tu supaya dapat berkehidupan dengan Allah. Maknanya sentiasa hidup kamu tak rasa ada hidup kamu. Maknanya sentiasa dengan Allah saja semata-mata. Jadi itu ialah saya dapat sampaikan, maknanya sedikit sebanyak kita bersama-sama berkongsi insya-Allah. Ya, sama-sama, kerana hidup ni kita kena saling wa'tasimu bilhab, bersatu padu bersama-sama. Jangan pecah belah, tak mau. Masing-masing kita ni saling perlu memerlukan.
Jangan masuk ni silat kuntau, silat kungfu, silat ni kungfu aja bagus. Kau tak masuk silat kungfu, kau tak bagus. Tak ada. Mesti masuk silat ni yang bagus. Engkau tak masuk ni tak boleh. Mana nak kuat dah. Islam ni adalah serana berpecah-pecah. Kita jangan buat tu. Kita asal dia manusia, Islam ke tak Islam, kita kena bawa dia kenal Allah. Bawa dia kenal Allah. Tapi harusnya kita betul-betul ajakkan dia betul-betul ke situ. Kenal Allah. Kerana para sahabat dia ajarkan tauhid dulu. Mengenal Allah. Mengajar. Maka itu datang suruh berperang, suruh solat, suruh puasa. Mudah. Tapi kalau kita ni tak kenal diri, tak kenal Allah, bila suruh apa-apa buat juga, tapi kerana tekanan, maka manisan tu tak dapat. Tapi bila kita dah kenal diri, kenal Allah, kita berbuat, ya Allah, kerana cinta, kerana manisnya. Lagi disuruh lagi. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar apa tuan? Bila Rasulullah kata kita nak hijrah ni, pasal kita nak dibunuh, Abu Bakar suka dia menangis air mata. Kenapa kau menangis? Rasulullah tahu. Aku gembira dapat ikut kau hijrah. Ya Allah. Gembira dapat ikut keluar. Kerana kenal Allah. Manisnya. Mati pun manis. Hidup pun Kerana Allah sentiasa hidup. Allah sentiasa dia kenal dah Allah. Dia tak payah tunggu kat padang mahsyar tu Allah. Di sini lagi dia dah kenal Allah. Dia sentiasa dengan Allah. Manisnya dengan Allah tu tadi. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih banyak tuan-tuan. InsyaAllah minta maaf lah atas apa kesilapan, kesalahan dalam sampaikan. Saya ada rasa keakuan diri saya. Wa'fu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.